Saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan saya, Hairuddin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman dari apa yang didapat karena perlakuan meditasi. Tetap sehat, bahagia, dan harmonis saudara-saudaraku. Kali ini saya akan membagi pengalaman tentang apa yang saya dapat terkait dengan bagaimana kontribusi akal dalam mekanisme berpikir. Bagaimana kontribusi akal dalam mekanisme berpikir? Kita tahu akal adalah bagian dari indera spiritual. Pikiran, akal, nafsu, ego, dan rasa adalah indera spiritual. Ini adalah kelompok indera yang mendesain agar kita dapat melakukan dan mengucapkan. Indera juga yang bertugas untuk mengingat. Akal, fungsi dan tugasnya adalah merekam dan mencari data sebagai contoh untuk bisa dilakukan atau diucapkan. Jadi semua hal yang kita lakukan, kita alami, direkam oleh akal, kemudian datanya disimpan dalam otak. Nah, berikutnya akal akan mencari data yang ada dalam otak ketika pikiran meminta akal untuk mencari contoh apa yang harus dilakukan ketika terjadi sesuatu hal. Pikiran kita kenal sebagai komando dari semua aktivitas kita terkait berpikir, berucap, dan berbuat. Pikiranlah yang memutuskan kita harus mengucapkan apa, berbuat apa, bagaimana. Pikiranlah yang memutuskan. Dan kita lihat bagaimana kontribusi akal dalam mekanisme berpikir. Akal akan memberikan kontribusi berbagai data yang dibutuhkan pikiran ketika akal dilibatkan oleh pikiran untuk berkontribusi. Jadi hal ini sangat tergantung pada kesadaran pikiran. Pikiran sendiri memiliki kemungkinan 3 kesadaran, tapi yang pasti pikiran memiliki kesadaran yang disebut sebagai kesadaran fisik. Kesadaran yang menjadikan pikiran dapat hidup. Akal juga demikian. Akal juga fisik. Walau hasil kerjanya bukan fisik. Hasil karya akal bukan fisik, tapi dia sesungguhnya adalah fisik. Hal ini bisa ditengarai bahwa akal sebagai fisik ketika kita berpikir keras. Ketika berpikir keras dan dilibatkan oleh pikiran akal untuk mencari data, maka terjadi ada benjolan kelenjar di belakang tengkuk kita ini. Mengeras dia. Kalau pikiran di sini yang akan mengeras. Makanya kalau banyak mikir kadang-kadang kita pusing juga. Jadi kira-kira begitu. Nah, kita selalu mendengar akal kadang-kadang diberi gelar. Akal bulus, akal budi, akal sehat. Akal bulus itu, istilah itu digunakan untuk kita yang selalu culas, curang, ya menipulah. Diambil dari dongeng tentang bagaimana ketika kancil berlomba dengan bulus. Dari situ. Jadi bulus mengakali dengan menempatkan banyak bulus dalam jalur perlombaan dan kancil menganggap itu hanya satu bulus. Jadi kira-kira begitu ceritanya. Tapi kenapa dia jadi akal bulus nanti kita bahas. Demikian juga akal sehat. Memang akal harus disehatkan.
Kenapa akal harus disehatkan? Karena akal itu kan fisik. Bagaimana dia akan menjadi sehat ketika dia selalu diberdayakan? Kalau akal selalu tidak diberdayakan, diabaikan, maka yang mendominasi ketika terjadi mekanisme berpikir adalah ego dan nafsu. Nah, ketika akal tidak dilibatkan, dia akan melemah, dia bisa sakit. Itu yang sesungguhnya dimaksud dengan akal sehat. Akal yang bisa bekerja secara maksimal untuk mencari data yang dibutuhkan ketika kita hendak melakukan atau mengucapkan sesuatu. Itulah akal sehat. Akal budi lebih kepada norma-norma, kesadaran. Dia lebih pada kesadaran. Jadi akal itu bekerja tergantung ordernya gitu. Yang mengorder dia bekerja kan pikiran. Ketika pikiran yang berkesadaran hanya fisik, cenderung kita bersikap seperti hewan. Karena dia hanya untuk hidup, tidak untuk kehidupan. Kehidupan perlu norma. Tapi ketika dia memiliki hanya kesadaran fisik, kesadaran untuk hidup, ya dia cenderung seperti kita lah, cenderung seperti hewan. Ada kalanya kita memang seperti hewan di waktu-waktu tertentu. Nah, ketika fisik juga hanya berkesadaran fisik, badan tubuh kita berkesadaran fisik, dan pikiran berkesadaran fisik juga, maka produknya ya jahat lah. Tak ada norma. Jadi kesadaran itu norma. Ketika pikiran berkesadaran lebih baik, maka akal juga akan bekerja lebih baik. Contoh, ketika kita selalu, katakanlah pekerjaan kita mencuri. Kerja kita pokoknya mencuri aja. Nah, akal akan mencari data-data tentang bagaimana mencuri supaya nggak ketangkep, supaya ini, supaya itu. Jadilah dia akal-akal bulus. Nah, ketika pikiran memiliki kesadaran yang lebih baik, yaitu kesadaran jiwa, yang domainnya adalah on the track, selalu kepada aturan-aturan yang dipahami, bekerja kepada hukum-hukum yang kita pahami, dan menaati hukum itu sendiri, maka akal disebut sebagai akal budi. Jadi standar-standar itu tergantung standar mana yang kita buat. Misalnya kita tinggal di daerah yang memang debrog atau daerah-daerah yang apa ya, akal akan terpengaruh dengan mekanisme berpikir yang kacau balau itu gitu. Akal terkoneksi dengan data yang ada di kelenjar otak, terkoneksi untuk bisa mengakses data yang ada di otak, di kelenjar otak, dan menginformasikan data kepada otak untuk disimpan. Nanti kita cerita tentang bagaimana otak bekerja. Apakah otak berkontribusi dalam mekanisme berpikir secara langsung, atau dia hanya sebagai penyimpan data. Sementara ini otak hanya sebagai penyimpan data yang bisa diakses oleh akal. Pikiran juga bisa mengakses otak langsung, tapi itu lebih kepada hanya sekedar untuk mengingat. Jadi untuk mengingat. Akal ketika dia tidak diminta, tidak selalu diminta untuk berkontribusi dalam mekanisme berpikir, dia akan lemah. Dia akan lemah. Akal memang harus diberi informasi-informasi yang baik, yang benar. Oleh sebab itu kita perlu berlatih. Karena apa? Kita tidak akan bisa melakukan sesuatu kalau tidak ada contoh. Tidak akan bisa kita naik sepeda kalau kita tidak pernah belajar naik sepeda. Jadi data yang tersimpan di otak itu adalah data kekinian.
data yang tersimpan akibat dari ucapan dan perbuatan dalam episode kehidupan saat ini. Tetapi dia memiliki koneksi dengan ruh dan jiwa. Jadi ketika kita mampu membangkitkan kesadaran pikiran dari kesadaran hanya kesadaran fisik menjadi kesadaran jiwa atau kesadaran keilahian, maka akal semakin bijak, dan memang produk akal itu bijaksana. Seyogianya produk akal itu seyogianya wisdom, bijaksana. Tapi karena pikiran tidak mampu membawa akal ke arah itu, ya akal akan turut dengan kesadaran pikiran. Bagaimana meningkatkan kualitas kesadaran pikiran? Tentu banyak metode-metode, banyak cara. Tapi ada sebetulnya indikasi apakah kesadaran pikiran kita sudah baik atau belum. Ada indikasi untuk itu. Indikasinya kalau menurut apa yang saya pahami adalah kita selalu tegak pada kebenaran, selalu ingin tegak pada kebenaran. Tegak pada kebenaran, empati, welas asih, maklum, toleran, dan sabar. Itu bisa menjadi indikasi sejauh mana kesadaran kita. Selain itu kita juga memahami apa makna dari kepemilikan harta benda, apa makna dari kepemilikan gelar akademis, apa makna dari kepemilikan pangkat, jabatan, dan golongan. Di situ alat ukurnya. Dan frame-nya sesungguhnya adalah kasih sayang. Memang kita terlahir oleh karena kasih sayang Tuhan untuk bisa memperbaiki kesadaran pikiran, sehingga dengan kesadaran pikiran terperbaiki, maka sang user atau pengguna badan tubuh kita ini akan bisa eksis untuk menjalani kehidupan sebagai makhluk fisik, di alam fisik, di realita fisik. Tujuan badan tubuh kita ini memang diperuntukkan bagi jiwa untuk bisa melakukan, mengucapkan sesuatu yang bersesuaian dengan tugas yang diembannya. Oleh karena kita tidak mampu menyadarkan pikiran bahwasanya ada jiwa di dalam diri kita yang harus kita akses untuk mendapatkan kesadarannya, sehingga tujuan penciptaan berhasil. Oleh sebab tujuan penciptaan nggak berhasil, ya terus saja kita makin terpuruk dalam episode-episode kelahiran kita. Konsep ini dikenal dengan konsep reinkarnasi, dan saya meyakini itu. Jadi akal akan bekerja bersesuaian dengan kesadaran pikiran. Akal akan bekerja sesuai dengan kesadaran pikiran. Walaupun akal memberi masukan-masukan, memberikan contoh-contoh yang baik, ketika pikiran tidak mau, ya tetap apa yang akan dilakukan pikiran ya maunya pikiran. Itu sebabnya kita terus-menerus mendengar ada keburukan-keburukan yang dilakukan dengan orang-orang yang seyogianya baik karena memiliki pangkat dan jabatan, memiliki gelar akademis yang bagus, memiliki harta benda, tapi tetap melakukan pencurian-pencurian. Kenapa begitu? Karena tadi itu pikirannya masih berkesadaran fisik. Kesadaran fisik itu minat akan keduniawiannya kuat sekali, bisa menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya. Ya begitulah. Jadi akal akan bekerja sesuai dengan kesadaran pikiran, karena pikiran adalah komando
bagi seluruh aktivitas kita. Dan kita hanya bisa melakukan 3 aktivitas, yaitu berpikir, berucap, dan berbuat. Kira-kira kita begitu, saudara-saudaraku. Cukup ya? Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa, tetap sehat, bahagia, dan harmonis. Salam.